Weekly Forecast Market Forex Gold Oil 7-11 Desember 2020. Sobat trader, saya akan bawakan review market pada minggu yang lalu. Dolar Amerika Serikat masih terus tertekan melemah terhadap semua mata uang utama. Dolar indeks meluncur turun di bawah level 91.00 atau telah berada di level terendah 2,5 tahun. Apa yang menyebabkan dolar terus melemah? Ada dua hal yang paling penting. Yang pertama adalah karena optimisme meningkatnya pengujian vaksin COVID-19 yang kemungkinan besar akan segera disetujui dalam waktu dekat. Kalau vaksin ini sudah disetujui dan akan didistribusikan, maka ini diyakini bisa untuk mencegah bahkan bisa melawan pandemi, sehingga pemulihan ekonomi akan semakin cepat. Lalu ada juga optimisme akan diluncurkannya stimulus ekonomi dari pemerintah Amerika Serikat, di mana kedua faktor inilah yang menyebabkan dolar sebagai aset safe haven atau lindung nilai dijauhi oleh para investor. Mata uang euro, pound, kiwi, aussie mencetak rekor tertinggi karena pelemahan dolar. Dan emas melesat rebound pada satu minggu ya karena melemahnya dolar, tetapi diyakini masih dalam frame bearish. Lalu bagaimana forecast market minggu yang akan datang? Pada minggu yang akan datang ada dua agenda penting dari Bank Sentral, yaitu Bank Sentral Kanada dan Europe Central Bank atau ECB yang akan mengadakan pertemuan kebijakan dan diprediksi dapat menjadi perhatian utama untuk pergerakan euro dan juga loni ya atau mata uang Kanada. Lalu secara teknikal bagaimana? Dolar Amerika Serikat diprediksi masih melemah dan akan tertekan, bahkan bisa breakdown di bawah level 90.00. Ini bisa menjadi titik terendah dolar dalam hampir 3 tahun. Euro USD. Euro masih terus bullish dengan kemungkinan koreksi turun terbatas ke level 1.2070 dan naik menuju 1.2200. GBP USD secara mingguan telah breakout ya, level tertinggi mingguan sudah dilewati dan diprediksi akan meneruskan kenaikan ke 1.3600 ya, 3600 dengan kemungkinan koreksi terbatas dulu ke level 1.3380. AUD USD diprediksi akan melanjutkan kenaikannya ke level 0.75000 dengan support minor koreksinya ke level 0.7400. Bagaimana dengan kiwi atau NZD USD? Diprediksi masih cenderung bullish dengan support kritis kemungkinan yang akan dites ya untuk koreksi di level 0.7000 ya. Cukup merupakan level psikologis dan kemungkinan diprediksi naiknya akan kembali di atas 0.7100 ke 0.7150. Bagaimana dengan safe haven yen? Safe haven yen untuk Japanese yen secara teknikal USD JPY masih cenderung turun dan akan mencoba ke support mingguan di level 103.23. USD CAF atau Swiss franc terhadap dolar ya masih diprediksi meneruskan penurunan ke level 0.8850 ya setelah kemarin break 0.89. Kemudian minggu yang akan datang diprediksi masih akan meneruskan penurunannya. USD CAD atau dolar Kanada diprediksi meneruskan penurunan ke level 1.27000. Level ini merupakan support yang diprediksi akan ada perlawanan dari area buyer karena 1.2730 dan 1.27000 itu merupakan area demand yang terdekat. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Apa yang akan terjadi terhadap gold? Gold secara tren masih cenderung bearish ya. Pergerakan rebound kemarin hanya sampai 1848 ya. Artinya higher high-nya masih di bawah higher high yang sebelumnya di mendekati 1900. Jadi
gold masih mempunyai kemungkinan rebound sedikit lagi ke level 1850 sampai 1859, dan jika tidak melanjutkan reboundnya ke atas lebih tinggi lagi, maka siap-siap gold akan meluncur turun lagi dengan target ke 1804 sampai ke 1775, dan akan tes lagi support kritis 1760. Pergerakan di bawah 1760 akan membenamkan lagi harga emas turun lebih dalam. Bagaimana dengan harga minyak? Dengan simbol USD oil diprediksi masih dapat meneruskan kenaikan dengan target 48 sampai 48.40 dolar per barrel. Demikian sobat trader, forecast market minggu depan. Tetap ikuti perkembangan sentimen yang sedang berkembang dan trading yang aman dengan follow the trend. Trade by yourself and safe trading. Salam profit.